Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan 365 hari yang mengubahkan, yaitu pembacaan Alkitab kita hari ini. Mari kita akan membuka satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sekali lagi 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini saya berikan judul Jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini tentunya dengan menggunakan OIA. Mari kita akan terima pesan Tuhan dan berkat Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat yang kita sudah baca tadi. Ya, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pendatang yang dituliskan yang tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Nah, jadi karena mereka ini adalah orang-orang pendatang, jadi bukan orang asli dari daerah tersebut. Namun mereka datang kemudian tersebar di berbagai daerah seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, sebelumnya kita dapat melihat bahwa Rasul Petrus ini sudah menyampaikan beberapa nasihat-nasihat khusus dan nasihat yang disampaikan itu banyak berbicara tentang hal-hal kekristenan yang sangat penting, yang sangat mendasar, yang harus dimiliki oleh seorang Kristen. Dan dalam pasal ini kembali Rasul Petrus menyampaikan beberapa nasihat, tetapi lebih kepada nasihat tentang hal-hal yang bersifat umum, ya, yang berlaku di tengah kehidupan jemaat Tuhan, kehidupan mereka dengan sesama manusia atau sesama orang lain yang ada di sekitar mereka. Nah, di sini Rasul Petrus mengajarkan dan menasehati kepada orang-orang pendatang tadi tentang bagaimana sesama orang Kristen itu harus saling memperlakukan satu sama lain, atau bagaimana cara bersikap, bagaimana cara bergaul dengan sesama orang Kristen yang ada di daerah tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa Rasul Petrus menasehatkan yang pertama supaya orang-orang pendatang tadi yang juga adalah orang-orang Kristen untuk mereka seia sekata dalam hal atau perkara-perkara keimanan, dalam hal kasih, dalam perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran Kristen yang benar. Jadi mereka harus seia sekata atau benar-benar harus sama perbuatan mereka, tutur kata mereka sesuai dengan kasih, keimanan dan ajaran Kristen yang benar. Walaupun mereka berbeda-beda daerahnya atau suku bangsanya, tapi harus tetap seia sekata di dalam kasih, dalam iman dan juga dalam ajaran Kristen yang benar. Kemudian harus sehati dalam mempercayai iman yang sama, yaitu iman hanya kepada Yesus Kristus. Ya, tentunya karena mereka ini adalah orang Kristen, pastinya mereka harus bersatu hati, bersama-sama percaya dan beriman hanya kepada Yesus Kristus. Kemudian mereka juga dinasihatkan Rasul Petrus untuk seperasaan atau satu perasaan, satu hati. Bagaimana mereka harus mengasihi saudara-saudara yang sedang tertimpa kesusahan, yang sedang mengalami penderitaan. Karena pada saat itu banyak sekali orang Kristen yang berada di daerah itu yang hidupnya sedang dalam penderitaan, sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, sedang mengalami kesusahan yang luar biasa. Oleh sebab itu Rasul Petrus mengajarkan kepada mereka untuk memiliki kasih, ya, kepedulian, ya. Jadi tidak hanya satu orang tapi semuanya. Jadi seperasaan. Ya, satu perasaan yaitu peduli mengasihi kepada orang-orang Kristen yang saat itu keadaannya sedang sulit. Dan kemudian Rasul Petrus juga menasihatkan mereka untuk rendah hati kepada semua orang. Ya, jadi tentunya kepada sesama orang Kristen, tetapi juga kepada semua orang mereka harus menunjukkan kerendahan hati. Nah, itu adalah observasi yang kita bisa temukan dari ayat ini. Kemudian interpretasinya, ya, dari surat Rasul Petrus ini kepada orang-orang pendatang, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama yang kita dapat pelajari yaitu adalah
semua jemaat Tuhan punya tugas dan kewajiban yang sama. Ya, orang-orang pendatang tadi mereka pun adalah jemaat Tuhan. Ya, mereka adalah orang-orang Kristen, pengikut Kristus, dan mereka pun juga adalah jemaat Tuhan. Nah, seperti orang-orang pendatang tadi yang kemudian diberikan nasihat oleh Rasul Petrus, kita pun sama. Nasihat yang diberikan Rasul Petrus itu juga adalah ditujukan bagi kita. Jadi semua orang Kristen, semua jemaat Tuhan punya tugas dan kewajiban yang sama. Apapun latar belakang orang Kristen tersebut, entah itu asal daerahnya, suku serta adatnya, status sosialnya, posisi atau jabatannya, pekerjaannya, bahkan bentuk fisiknya sekalipun, semua orang Kristen, semua jemaat Tuhan itu punya tugas dan kewajiban yang sama. Yaitu untuk apa Bapak Ibu? Yaitu untuk menjalankan seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus tadi. Ya, saya bacakan kembali. Seia sekata, sehati, seperasaan, rendah hati kepada semua orang, itulah yang harus dikerjakan oleh setiap jemaat Tuhan. Semuanya sama, semuanya punya tanggung jawab dan tugas yang sama untuk kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, ya khususnya sebagai sesama umat Tuhan. Dan kemudian hal kedua yang kita dapat pelajari dari ayat ini yaitu adalah sesama jemaat Tuhan itu saling membutuhkan. Ya, saya akan bacakan dua ayat. Yang pertama terdapat dalam Roma 12 ayat 16a, demikian firman Tuhan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ya, dalam hidupmu bersama. Jadi saling membutuhkan satu sama lain karena hidupnya bersama, bukan hidup sendiri-sendiri atau hidup masing-masing, tapi hidup bersama. Kemudian ayat selanjutnya Roma 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, di sini kita melihat ayat yang sangat luar biasa menegaskan bahwa kita ini dikehendaki Allah. Ya, Allah mau supaya umat Tuhan, jemaat Tuhan itu satu hati, satu suara memuliakan Tuhan dan harus saling menerima satu sama lain, ya sama seperti Kristus telah menerima jemaat-jemaat Tuhan. Jadi di sini menunjukkan bahwa perlunya ya jemaat Tuhan itu saling membutuhkan ya. Di dunia ini tidak hanya ada satu orang Kristen saja, tapi ada begitu banyak orang-orang Kristen di luar sana dan juga tersebar di seluruh dunia tentunya. Terlebih lagi dalam satu gereja, tentunya ada jemaat lain juga di dalamnya. Maka dari itu pasti setiap jemaat Tuhan, sesama orang Kristen itu saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya saja dalam hal pelayanan di gereja. Jemaat membutuhkan gembala untuk memimpin dan membimbing mereka dalam hal kerohanian. Kemudian jemaat pun juga membutuhkan jemaat lain yang pandai bermain musik sehingga mereka dapat mengiringi musik saat pujian penyembahan dalam sebuah ibadah. Atau jemaat juga membutuhkan seorang worship leader atau jemaat lain yang dipercayakan untuk memimpin pujian saat ibadah supaya dapat mengatur, dapat memimpin suatu ibadah tersebut. Dan juga gereja membutuhkan majelis atau aktivis atau pengurus organisasi untuk mengatur segala hal dalam gereja itu sendiri, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Jadi sangatlah jelas bahwa sesama orang Kristen itu membutuhkan satu sama lain, bergantung satu sama lain, saling bekerja sama bersama-sama, bukan untuk bermanja, bukan demikian maksud saya Bapak Ibu, tapi untuk bekerja sama satu sama lain, membutuhkan saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang terakhir yang kita pelajari dari ayat ini yaitu adalah sesama jemaat Tuhan harus saling memperhatikan dan mempedulikan. Ya, seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus tadi, yaitu bahwa sesama orang Kristen, sesama jemaat Tuhan itu harus saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Oleh sebab itu adalah wajib bagi sesama orang Kristen untuk memperhatikan, untuk mempedulikan satu sama lain, khususnya sesama jemaat Tuhan. Ya, hal ini berkaitan dengan support system, di mana kita sudah mempelajarinya dalam minggu-minggu lalu dalam khotbah di ibadah raya, di mana sesama jemaat Tuhan juga merupakan bagian dari support system yang dibutuhkan oleh seseorang. Ya.
Sesama jemaat adalah keluarga rohani, keluarga di dalam Tuhan yang juga punya peran dalam kehidupan setiap orang Kristen, dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi. Karena peran dari keluarga rohani ini itu sangat luar biasa, yaitu memperhatikan dan mempedulikan khususnya dalam hal rohani, tapi juga bisa dalam hal jasmani Bapak Ibu. Nah, saya akan bacakan satu ayat Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saling mempedulikan, saling memperhatikan satu sama lain. Nah, di gereja kita Bapak Ibu ada Grow, yaitu komunitas khusus spesial untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Nah, dalam Grow ini setiap jemaat Tuhan dapat saling membutuhkan satu sama lain, memperhatikan, mempedulikan, mengasihi, tolong menolong, dan masih banyak hal lain yang dapat dilakukan di dalam Grow. Nah, keluarga Grow di setiap daerah di Magelang ini juga dapat menjadi salah satu support system bagi kita, bagi jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Oleh sebab itu mari bergabung di dalam Grow yang ada di daerah-daerah di sekitar Magelang ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah aplikasinya. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang jemaat Tuhan? Yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya kita memiliki hati yang sama seperti Dia untuk dapat memperhatikan, mempedulikan, mengasihi, mendukung sesama jemaat Tuhan serta menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kita juga harus lakukan adalah tentunya melakukan sesuai dengan nasihat firman Tuhan. Nasihat Rasul Petrus yang kita sudah dapat lihat dalam kebenaran firman Tuhan tadi, itu pun juga harus kita lakukan sebagai seorang jemaat Tuhan. Dan kemudian yang kita harus lakukan juga sebagai jemaat GPDI El Shaddai Magelang, yaitu mari bergabung di dalam Grow yang ada di daerah-daerah di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu semuanya. Dan kita juga dapat memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan di gereja sebagai bentuk kita saling membutuhkan satu sama lain ya, sebagai jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu dari renungan firman Tuhan yang sudah kita nikmati bersama-sama. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami sebagai jemaat Tuhan. Kami harus hidup benar di hadapan Tuhan dan kami pun harus hidup bergaul karib, bergaul akrab, bergaul dengan baik dengan sesama jemaat Tuhan. Membangun hubungan yang baik, saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu pun yang Kau kehendaki bagi kami setiap jemaat Tuhan, supaya kami menjadi jemaat yang bersatu kokoh di dalam Kristus. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah semakin hari kami semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Dan kami telah melihat kemuliaan-Mu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadamu sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami aminkan kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.